Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan mata kuliah botani tingkat rendah, yaitu materinya Talophyta atau ganggang. Pengertian divisi Talophyta atau tumbuhan talus. Divisi ini meliputi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sebagai ciri utama tubuh yang berbentuk talus. Yang disebut talus ialah tubuh tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam 3 bagian utamanya, yang disebut akar, batang, dan daun. Tubuh tumbuhan yang telah dapat dibedakan dalam ketiga bagian tersebut dinamakan kormus. Tumbuhan berkormus disebut kormophyta. Tubuh yang berupa talus itu mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang kadang-kadang telah mirip dengan kormusnya tumbuhan tingkat tinggi. Sel yang menyusun tubuh telah memperlihatkan diferensiasi yang jelas. Dalam protoplasmanya tampak nyata satu inti atau lebih dan plastida dengan bentuk yang beraneka ragam. Divisi Talophyta dibedakan dalam 3 anak divisi, yaitu 1. Ganggang atau alga, 2. Cendawan atau jamur atau fungi, 3. Lumut kerak atau lichenes. Yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah divisi Talophyta, yaitu ganggang atau alga. Untuk lebih jelasnya bisa disimak penjelasannya sebagai berikut. Anak divisi alga atau tumbuhan ganggang. Tumbuhan ganggang merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Setidak-tidaknya selalu menempati habitat yang lembab atau basah. Yang hidup di air ada yang bergerak aktif, ada yang tidak. Jenis-jenis yang hidup bebas di air, terutama yang tubuhnya bersel tunggal dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun plankton, tepatnya fitoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada di dalam air, misalnya batu atau kayu, disebut bentos. Jenis-jenis yang dapat bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak yang berupa bulu-bulu cambuk atau flagel. Flagel pada ganggang berjumlah 1 atau lebih. Jika jumlahnya lebih dari 1, flagel itu dikatakan isokon bila sama panjangnya, heterokon bila panjangnya tidak sama. Flagel yang menurut arah gerak terdapat di bagian belakang disebut flagel yang opistokon. Selain daripada itu, pada ganggang spora dan gametnya pun lazimnya dapat bergerak aktif dengan perantaraan flagel pula. Spora yang dapat bergerak aktif itu disebut zoospora atau spora kembara. Spora dan gamet suatu jenis ganggang seringkali sama bentuk dan ukurannya, dan hanya berbeda dalam jumlah flagelnya. Anak divisi ganggang dapat dibedakan dalam 7 kelas, yaitu 1. Kelas flagellata, 2. Diatomeae atau ganggang kresik, 3. Chlorophysis ganggang hijau, conjugate ganggang gandar, Charophysis ganggang karang, Phaepis ganggang pirang, Rhodophysis ganggang merah. Ciri-ciri alga atau ganggang. 1. Bersifat eukariotik, 2. Berupa talus, 3. Uniseluler atau multiseluler, 4. Sebagian besar mikroskopik, memiliki klorofil, memiliki pigmen warna beraneka ragam, bentuk bervariasi, memiliki nukleus, bersifat autotrof, hidup soliter atau koloni, habitat bervariasi, memiliki pirenoid, merupakan organisme purba, beberapa dapat bergerak. Reproduksi alga atau ganggang. 1. Melalui pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, masing-masing menjadi individu baru. Reproduksi ini terjadi pada ganggang bersel 1. Fragmentasi yaitu pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Reproduksi ini terjadi pada ganggang yang berkoloni.
Ketiga, melalui pembentukan aginet. Ketika alga berada pada lingkungan yang tidak menguntungkan, alga akan membentuk aginet, yaitu sel-sel vegetatif yang berdinding tebal, dan ketika kondisi lingkungan sudah membaik, aginet berkecambah dan tumbuh menjadi ganggang yang baru. Spora aseksualnya berflagela dan dapat bergerak yang disebut zoospora. Pada ganggang yang hidup di darat, spora tersebut tidak dapat bergerak yang disebut aplanospora. 4. Reproduksi seksual pada ganggang berasal dengan konjugasi gamet sehingga dihasilkan zigot. Jika gamet-gamet yang bersatu bentuk dan ukurannya sama, dinamakan isogami. Jika gamet ukurannya tidak sama, proses itu disebut heterogami atau anisogami. Pada ganggang yang lebih tinggi, sel-sel seksual dapat dibedakan dengan mudah. Kelas flagellata. Flagellata adalah kelompok ganggang yang merupakan penyusun plankton bersel tunggal dan mempunyai inti yang sungguh. Dapat bergerak dengan pertolongan satu atau beberapa bulu cambuk yang keluar dari suatu tempat pada sel tadi. Yang paling rendah tingkatannya, sel-selnya masih telanjang dan hanya dibatasi oleh lapisan plasma yang lebih kental saja. Oleh sebab itu dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk seperti ameba dan merayap seperti ameba pula. Memang ada golongan flagellat, misalnya Rhizochloris, yang selamanya bersifat ameboid. Ciri-ciri flagellata. 1. Bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. 2. Memiliki pelikel. 3. Bersifat mikroskopis. 4. Uniseluler atau berkoloni. 4. Memiliki mitokondria atau tidak. 5. Hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme. 6. Tidak dapat membentuk sista. 7. Hidup di air tawar dan air laut. 8. Reproduksi aseksual dengan pembelahan biner. 8. Merupakan nenek moyang dari hewan dan tumbuhan. 9. Bentuk tubuh yang tetap tanpa rangka luar. Tubuhnya dilindungi oleh suatu selaput yang fleksibel yang disebut dengan pelikel. Di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Fisiologi flagellata. Pada umumnya, flagellata membutuhkan suhu optimum antara 16-25 derajat Celcius, sedangkan pH antara pH 6-8. Flagellata memperoleh nutrisi dengan beberapa cara, yaitu bersifat holozoik atau heterotrof. Apabila makanannya berupa organisme lain yang berukuran lebih kecil, bersifat holofilik atau autotrof, dapat mensintetis makanannya sendiri dari zat organik yang berasal dari lingkungan karena memiliki kloroplas. Bersifat saprofitik, yaitu menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang telah mati, dan bersifat parasitik dengan cara menempel pada bagian inang untuk mendapat nutrisi. Reproduksi flagellata. Flagellata memperbanyak diri dengan cara aseksual, yaitu dengan membelah menurut poros bujur. Misalnya pada Dunaliella, selnya mempunyai 20 cambuk, dan kloropas berbentuk piala yang mengandung pirenoid. Sebelum membelah, pirenoid melebar melintang, dan kedua bulu cambuknya saling berjauhan. Pirenoid kloroplas lalu mengadakan lekukan. Selnya membelah dan terjadilah 2 individu baru, masing-masing dengan 1 bulu cambuk, yang lalu membulat 1 bulu cambuk lagi, dan 1 di antara sel anakan yang tidak mendapat stigma lalu membentuk stigma juga. B. Seksual dengan isogamet hanya pada beberapa golongan saja, yaitu Volvocales dan Dinoflagellata. Ini adalah contoh daur reproduksi dari flagellata. Reproduksi flagellata dilakukan cara pembelahan biner yang terjadi secara membujur. Ini terjadi pada Euglena. Kalau di keterangan gambarnya ya, hampir mirip dengan Dunaliella. Selnya mempunyai 2 cambuk dan kloropas berbentuk piala yang mengandung pirenoid. Sebelum membelah, pirenoid melebar melintang. Awalnya ini menutup, tapi lama-kelamaan dia akan membuka secara perlahan dan akan mengeluarkan bulu cambuk. Setelah itu melebar perlahannya itu
tidak sepenuhnya. Nomor 5 baru sepenuhnya membelah tapi secara membujur. Setelah itu dia akan menjadi flagellata yang utuh atau lurus. Ordo atau bangsa pada kelas flagellata. Bangsa Chrysomonodales. Sel-selnya mempunyai klorofil dan karotin. Flagella 2 heterokon yang panjang dengan rambut-rambut yang mengkilap. Padanya sering ditemukan dua sista dalam plasma yang berkarsik dan terdiri dari dua bagian yang tidak sama besar. Yang besar berbentuk mangkok, yang kecil seperti tutupnya. Bangsa Chrysomonodales dibagi menjadi beberapa marga, di antaranya ialah Syncrypta. Sel-selnya merupakan koloni yang berbentuk peluru. Dinobrion hidup dalam air tawar. Sel-selnya dikelilingi oleh benda berbentuk piala dan terdiri atas selulosa. Dari yang hidup dalam air laut, di antaranya Chocolithianae mempunyai selaput dari kapur. Silicoflagellata yang dindingnya selnya berkersik. 2. Bangsa Heterochlorhydales. Sel-selnya mempunyai klorofil A dan banyak xanthofil, oleh karena itu berwarna kuning coklat, sangat menyerupai Chrysomonadales. Heterochlorhydales berflagel 2 heterokon yang panjang dengan rambut-rambut mengkilat. Sista dalam plasma, dindingnya terdiri atas dua bagian yang berbentuk cawan. 3. Contoh yang tergolong dalam bangsa Heterochlorhydales adalah Ankyclonoton pyreniger, Chloromeson agil, dan Myxochloris. Maaf tadi salah. 3. Bangsa Cryptomonadales mempunyai flagel berbentuk pita tanpa sista, cadangan makanan berupa tabung. Beberapa jenis tampak berwarna merah, diduga karena Chromatophora mengandung phycocyanin dan phycoerythrin. 4. Bangsa Dinoflagellata. Chromatophora banyak, berwarna kuning coklat, mengandung karotenoid dan klorofil. 5. Bangsa Euglenales hidup dalam air tawar. Sel-selnya telanjang, bentuk bulu memanjang. Pada bagian muka terdapat satu bulu cambuk dengan rambut-rambut mengkilat pada satu sisi saja. Chromatophora berwarna hijau, mengandung klorofil A dan klorofil B. 6. Bangsa Protochlorhydales. Flagellata yang berwarna hijau, hidup dalam air tawar. Kloroplas berbentuk tong, mengandung klorofil A dan B dengan pirenoid dan tepung. Organisme ini mempunyai bintik mata merah, satu bulu cambuk yang opistokon tanpa rambut-rambut mengkilat. Contoh Pedinomonas tuberculata. 7. Bangsa Volvocales. Warna hijau benar, mempunyai klorofil A dan B, 2-8 bulu cambuk yang isokon, apikal, jarang di samping dan hampir selalu mempunyai rambut-rambut mengkilat dan pada bulu cambuknya. Chloroplast pada bagian belakang sel berbentuk piala atau pot dengan pirenoid yang mengandung tepung. Dinding sel terdiri atas selulosa dan tergantung pada macam dan tingkat perkembangannya. Kadang-kadang tercampur dengan hemiselulosa, pentosan, dan pektin. Kelas Diatome atau ganggang kersik. Diatome atau Bacillariophyta adalah jasad renik bersel satu yang masih dekat dengan flagellata. Bentuk sel macam-macam, semuanya dapat dikembalikan ke dua bentuk dasar, yaitu bentuk yang bilateral dan yang sentrik. Dinding sel mempunyai susunan yang khusus. Dinding sel terdiri atas pektin dengan suatu panser yang terdiri atas kersik di sebelah luarnya. Panser kersik itu tidak menutup, melainkan terdiri atas dua bagian yang merupakan wadah dan tutupnya. Oleh sebab itu, sel dari bawah dan atas kelihatan berbeda-beda. Batas pertemuan tutup dan wadah yang terletak di samping dinamakan ikat pinggang.
Permukaan kedua bagian pensil itu mempunyai susunan yang rumit, yang mempunyai liang-liang yang halus sebagai jalan untuk keluarnya lendir pada pembusukan atau pemijaran rangka kersik tetap, tetapi dengan pembubuhan asam fluorid semua dindingnya akan terlarut. Ciri-ciri diatomeae. 1. Tubuh bersifat simetris bilateral atau simetris radial. 2. Bersifat autotrof karena mampu melakukan fotosintesis. Sel mikroskopis dalam berbagai bentuk seperti oval, bulat, segitiga, kapal, dan sebagainya. 4. Umumnya uniselular atau bersel tunggal dan hidup bebas, namun ada beberapa anggota yang membentuk koloni dalam berbagai bentuk seperti filamen. 5. Tipe sel eukariotik karena sudah memiliki selaput inti. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak, merupakan alga yang sebagian besar berhabitat di air tawar dan air laut. Memiliki dinding sel yang kaku yang terbuat dari zat pektin dan silika. Memiliki pigmen fotosintetis yaitu klorofil A dan klorofil C serta xanthofil seperti fukosantin, diatosantin, dan diadinosantin. Taksonomi dan morfologi diatomeae. Diatom merupakan fitoplankton yang bersifat uniseluler, namun seringkali ditemukan dalam bentuk koloni. Diatom secara istilah berarti dua bagian yang tidak dapat dibagi lagi, yang mencerminkan struktur sel diatom. Diatom berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, trok, dan tomos, cutting. Adalah kelompok alga plankton terbesar yang paling sering ditemui. Klasifikasi ilmiahnya: kerajaan Protista, divisi Heteroconthophyta, kelas Basilariophyceae. Diatom termasuk alga uniseluler yang merupakan penyusun fitoplankton baik di perairan tawar maupun di lautan. Bentuk diatom sangat khas dengan dinding tubuhnya terdiri atas kotak atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Antara tutup dan kotak tersebut terdapat celah yang disebut raphe. Ganggang ini dikenal sebagai diatoma atau ganggang kersik karena dinding sel tubuhnya mengandung zat kersik. Kersik merupakan komponen penting dalam plankton. Dinding sel diatom bagian dalam mengandung pektin dan bagian luar mengandung silikon. Struktur diatom. Struktur sel Basilariophyta atau diatom ini terdapat dinding sel yang disebut frustula tersusun dari bagian dasar yang dinamakan hipoteka dan bagian tutup epiteka dan sabuk cingulum. Frustula ini tersusun oleh zat pektin yang dilapisi silikon. Epiteka dan hipoteka tersusun oleh valve atas dan valve bawah. Valve tersusun dari raphe, stria, modulus pusat, dan modulus kutub. Penale spina berarti sirip. Strianya tersusun menyirip, banyak ditemukan di air tawar. Centrales, sentral berarti pusat. Strianya tersusun memusat, banyak ditemukan di air laut. Diatom merupakan fitoplankton yang bersifat uniseluler namun seringkali ditemukan dalam bentuk koloni. Diatom secara istilah berarti dua bagian yang tidak dapat dibagi lagi, yang mencerminkan struktur sel diatom. Untuk memahami bagaimana struktur atau bagian-bagian sel diatom, kita ambil contoh Pinularia viridis yang merupakan salah satu spesies Bacillariophyta atau diatom. Struktur tubuh Pinularia sp dan fungsinya diperlihatkan pada gambar dan Bacillariophyta. Struktur kelas Diatomeae. Pada A, terdapat polar nodul, B, sentral nodul, walking, cell polar nodul. Pada B itu setelah dibelah ya, terdapat valves, epiteka, hipoteka, kitoplasma, nukleus, girdil. Itu sudah terlihat bahwa lebih rinci tentang bagian-bagiannya. Terus sampingnya yang sebelah C itu merupakan hasil dari pembelahan tersebut ya. Yang di sebelah tengah ada girdil, hipoteka, raphe, dan epiteka. Reproduksi kelas Diatomeae.
1. Membelah. Mula-mula protoplas membesar, tutup dan wadahnya lepas pada ikat pinggangnya. Sel lalu membelah masing-masing bagian pada 2 sel-sel anakan itu lalu membuat wadahnya, sehingga dari tiap pembelahan terjadi 2 individu, yang satu sama dengan sel induk, yang kedua lebih kecil. Yang kecil itu pun dapat membelah hingga nanti tercapai suatu minimum, sel lalu mati. 2. Pembentukan auxospora. Sebelum suatu sel mencapai minimum, pancar dilepaskan, protoplas tumbuh menjadi sebesar sel normal, baru kemudian membuat pancar lagi. 3. Seksual melalui oogami. Sel-sel dengan reduksi membuat gamet yang haploid, sel telur dan spermatozoid. Jadi sel-sel diatomeae adalah diploid. Ini gambar reproduksi kelas diatomeae. Ada reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dari gamet, terus dari galur, singami, meiosis, lalu sel dewasa, lalu kembali lagi ke bentuk diatom. Kalau untuk reproduksi aseksual, yaitu dari zigot terus ke zoospora kembali lagi ke diatom, yaitu menghasilkan kloroplas. Kelas Chlorophyta adalah kelompok taksonomi atau filum yang terdiri dari alga hijau yang hidup di habitat laut. Beberapa dari alga hijau ditemukan di air tawar dan di darat. Beberapa spesies alga hijau bahkan telah beradaptasi dengan berkembang di lingkungan yang ekstrim, seperti gurun, daerah arktik, dan habitat hipersalin. Pigmen yang dominan adalah klorofil, khususnya A dan B. Karotenoid juga ada tetapi relatif sedikit. Cadangan karbohidrat alga hijau dalam bentuk pati. Mereka memiliki flagela pada bagian apikal dan mereka menggunakannya untuk bergerak. Ciri-ciri klorofil. 1. Klorofil terdiri dari sebagian besar alga hijau. Warnanya berwarna kehijauan karena banyak pigmen klorofil di tilakoid. 2. Pigmen aksesoris seperti beta-karoten dan xanthofil ada meskipun sedikit. 3. Beberapa spesies bersel tunggal sedangkan yang lain multiselular dan makroskopis, contohnya Miss Julva sp. Beberapa dari mereka membentuk koloni, Miss Volvox sp. Mereka memiliki flagela apikal yang digunakan untuk penggerak. Reproduksi mungkin aseksual atau seksual. Reproduksi seksual dengan alga hijau sering melibatkan pertukaran nuklei melalui tabung konjugasi. Reproduksi seksual melibatkan 2 gamet identik disebut sebagai isogami. Sebaliknya, oogami melibatkan 2 gamet yang tidak identik, satu kecil dan motil, sedangkan yang lain besar dan tidak motil. Ada pergantian generasi sedemikian rupa sehingga gametofit dan fase sporofit bergantian. Fase gametofit adalah fase haploid dan fase sporofit adalah fase diploid. Ketika fase gametofit dan sporofit melibatkan bentuk multiselular spesies, maka digambarkan sebagai diplobiontik. Ketika hanya generasi gametofit multiselular, maka itu digambarkan sebagai haplobiontik. Etimologi Chloropis. Istilah Chlorophyta berasal dari bahasa Yunani kuno chloros yang berarti hijau dan phyta yang berarti tumbuhan. Sinonim Prasinophyta, Chlorophycota, Chlorophytina, Chlorophyllopis, Isocontae, Stephanocontae. Struktur Chlorophyta mengandung struktur yang disebut kloroplas. Dalam kloroplas, 2 pigmen, klorofil A dan klorofil B, bertanggung jawab untuk konversi sinar matahari yang menjadi energi kimia. Energi biasanya disimpan sebagai pati dan di dinding sel. Mereka yang terjadi dari bahan disebut selulosa. Bahan yang disimpan dapat digunakan untuk energi sesuai kebutuhan. Proses pembangkitan energi ini mirip dengan yang terjadi pada tanaman. Ada dasar evolusi untuk
kesamaan ini. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa anggota Chlorophyta adalah prekursor tanaman. Fosil klorofit berasal dari lebih 1 miliar tahun yang lalu, sebelum perkembangan tanaman. Reproduksi Chlorophyt. 1. Aseksual dengan membentuk zoospora yang berbentuk buah dengan 2-4 bulu cambuk tanpa rambut-rambut mengkilap pada ujungnya. Mempunyai 2 vakuola kontraktil, kebanyakan juga suatu bintik mata merah, dengan kloropas di bagian bawah yang berbentuk piala atau pot. 2. Seksual dengan anisogami. Gamet jantan selalu bergerak bebas dan sangat menyerupai zoospora. Gamet betina kadang-kadang tidak bergerak, jadi merupakan suatu oogonium. Perkawinan terjadi karena adanya daya tarik yang bersifat kemotaksis. Zigot biasanya suatu sel yang berdinding tebal, bulat, dan kadang-kadang berwarna merah karena mengandung hematokrom. Dan ini untuk gambar reproduksi Chlorophyt. Ordo atau bangsa kelas Chlorophyt. Ordo atau bangsa kelas Chlorophyt. 1. Bangsa Chlorococales atau Protococales. Sel-sel vegetatif tidak mempunyai bulu cambuk, jadi tidak bergerak. Mempunyai 1 inti dan 1 kloroplas. Mereka merupakan satu koloni yang bentuknya bermacam-macam dan tidak lagi mengadakan pembelahan sel yang vegetatif. Bangsa Ulotricales. Sel-selnya selalu mempunyai 1 inti dan 1 kloroplas yang masih sederhana, membentuk koloni berupa benang yang bercabang atau tidak. Benang-benang itu selalu bertambah panjang karena sel-selnya membelah melintang. Yang lebih tingkatannya mempunyai talus yang lebar dan melekat pada suatu alas, dan talus itu telah mempunyai susunan seperti jaringan parenkim. Ada pula talus yang mempunyai talusnya berbentuk pipa atau pita. Suku Ulfaceae. Contohnya Ulfalatuca. 2. Ulfalatuca talus menyerupai daun seladah, terdiri atas 2 lapis sel yang membentuk struktur seperti parenkim. Zoospora dengan 4 bulu cambuk. Gamet sama besar, masing-masing dengan 2 bulu cambuk. 2. Enteromorpha intestinalis. Koloni berbentuk pipa atau pita. Padanya tidak terdapat isogami melainkan anisogami. Bangsa Cladoporales. Sel-selnya berinti banyak, kloropas berbentuk jala dengan pirenoid, membentuk koloni berupa benang-benang yang bercabang menjadi suatu berkas. Hidup dalam air tawar yang mengalir dalam air laut, dan biasanya berkas benang-benang itu melekat pada suatu substrat. Bangsa Chaetoporales. Sel-sel mempunyai 1 inti dan kebanyakan juga 1 kloropas. Organisasi ini talusnya heterotrik, artinya mempunyai pangkal dan ujung yang berbeda, terdiri atas benang-benang yang merayap, bercabang, dan bersifat pseudoparenkimatik. Tubuh mendatar pada substratnya dan bagian atasnya bercabang-cabang dan berguna sebagai alat reproduksi. Bangsa Oedogoniales. Hidup dalam air tawar, sel-selnya mempunyai 1 inti dan kloropas berbentuk jala. Koloni berbentuk benang, perkembangbiakan vegetatif dengan pembentukan zoospora. Ujungnya yang bebas dari klorofil mempunyai banyak bulu cambuk yang tersusun dalam suatu karangan. Bangsa Siponales atau Chlorosiponales. Bentuk bermacam-macam, kebanyakan hidup dalam air laut. Talusnya tidak mempunyai dinding pemisah yang melintang, sehingga dinding selnya menyelubungi massa plasma yang mengandung banyak inti dan kloropas. Hanya alat-alat berkembang biak saja yang terpisah oleh suatu dinding atau sekat. Dari Siponales dapat disebut beberapa jenis, antara lain Protosipon, Botryodes atau suku Protosiponaceae,
Paces. Ganggang ini masih sangat sederhana, hidup di atas tanah yang basah. Talus hanya terdiri atas suatu sel. Bagian di atas tanah bentuknya seperti gelembung berwarna hijau dan mengandung banyak inti melekat pada tanah dengan rizoid yang panjang, tidak bercabang dan tidak berwarna. Halicistis ovalis, suku Halicistidacis. Ganggang ini menyerupai protosipon tetapi hidup dalam laut. Caulerpa polifera atau suku Caulerpa paces. Ganggang hijau yang hidup di laut tengah. Talus bagian tanah menyerupai daun dan besarnya sampai beberapa desimeter, berguna untuk asimilasi dan dinamakan asimilator. Bagian bawah terdiri atas suatu sumbu yang merayap, tidak berwarna dan mengandung leukoamyloplas dan rizoid. Vaucheria sessilis, suku Vaucheria ces. Talus berbentuk benang dan bercabang-cabang, tidak beraturan, melekat pada substrat dengan rizoid yang merupakan suatu berkas. Karena talus tidak mempunyai dinding pemisah melintang, maka talus kelihatan seperti pipa bercabang-cabang. Acetabularia wettsteini, suku Dasycladacis. Talusnya menyerupai jamur payung. Pada pangkal tangkainya terdapat suatu inti yang besar. Ganggang ini ditemukan di Laut Tengah dan talusnya diperkuat dengan kapur. Kelas konjugat. Konjugat adalah ganggang yang berwarna hijau, mengandung klorofil A dan B. Sel-selnya mempunyai satu inti dan dinding sel dari selulosa, berlainan dengan chloropis. Ganggang ini tidak membentuk zoospora maupun gamet yang mempunyai bulu cambuk, oleh karena itu juga dinamakan akontae. Pada pembiakan generatif, dua gamet yang sama tidak mempunyai bulu cambuk bersatu menjadi suatu zigot. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot mengadakan pembelahan reduksi, kemudian berkecambah. Jadi konjugat adalah organisme yang haploid. Ciri-ciri konjugat. Kelas konjugat disebut juga ganggang standar, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Organisme yang haploid, berwarna hijau, mengandung klorofil A dan B. Sel-selnya memiliki satu inti, dinding sel berasal dari selulosa. Akontae tidak membentuk zoospora maupun gamet yang mempunyai bulu cambuk. Bentuk bervariasi dan mayoritas habitatnya di dalam air tawar. Ada yang bersel tunggal dan ada yang berkoloni berbentuk benang yang tidak melekat pada sesuatu alas. Ordo atau bangsa konjugat. 1. Bangsa Desmidialis. Karena bentuknya beraneka rupa, ganggang ini juga dinamakan ganggang hias, terutama hidup dalam rawa-rawa atau gambut yang airnya bereaksi asam. Sel-selnya ada yang berbentuk bulan sabit, clostridium, atau di tengah-tengahnya berlekuk hingga mempunyai bentuk seperti biskuit atau bintang, sehingga sel terdiri atas dua bagian yang setangkup atau simetris, dengan di dalam tiap-tiap bagian itu suatu kloroplas yang besar dengan susunan yang rumit, mempunyai satu atau beberapa pirenoid. Suku dari Desmidias adalah Costerium moniliformi, Cosmarium botrytis, Desmidium aptoganum. 2. Bangsa Zycnematales. Sel-selnya membentuk koloni berupa benang yang tidak bercabang. Dari golongan ini yang terkenal ialah jenis-jenis yang tergolong dalam marga Spirogyra atau suku Zycnematacis. Koloni yang berbentuk benang selalu bertambah panjang karena pembelahan sel secara vegetatif dan pembentangan sel-sel tadi. Dinding selnya lunak, tidak berlubang-lubang, terdiri atas selulosa dengan selaput pektin yang karena pembengkakan menjadi agak berlendir. Reproduksi bangsa Desmidiales.
1. Aseksual, sel membagi di tengah-tengahnya dan masing-masing bagian lalu menyempurnakan diri. Pada marga-marga tertentu, sel anakan itu tetap berlekatan dan dengan demikian terbentuklah deretan sel-sel. 2. Seksual, dengan kopulasi, dua sel berdekatan lalu menyelubungi diri dengan lendir. Dinding di bagian tengah lalu membuka dan protoplas kedua sel itu bersatu, disalurkan kopulasi yang membesar dan terjadilah sebuah zigot yang dindingnya berduri hingga dengan ini mudah dikenal dan dibedakan dalam sel biasa. Di samping zigot itu terdapat dua belahan dinding sel dari kedua sel yang berkopulasi tadi. Pada perkecambahan terjadi pembelahan reduksi sehingga terbentuk 4 inti haploid yang bebas. 2 kemudian mengalami degenerasi. Dengan demikian dari satu zigot yang paling banyak hanya dapat tumbuh 2 individu baru. Kelas Charopis atau Characis atau ganggang karang. Ganggang ini hanya terdiri atas beberapa marga saja. Sel-selnya mempunyai dinding selulosa, klorofil A dan B, dan zat tepung sebagai hasil asimilasi, dan merupakan zat makanan cadangan. Hidupnya di kolam-kolam atau selokan sebagai bentos. Habitusnya seperti tumbuhan yang seluruhnya hidup dalam air. Talus berbuku-buku dengan ruas yang panjang dengan cabang-cabang yang tersusun dalam suatu karangan. Pembiakan seksual dengan oogonium diselubungi benang-benang yang melingkar-lingkar seperti spiral. Antheridium bergandeng-gandengan merupakan benang-benang dan tersusun dalam sebuah badan berbentuk peluru yang kosong. Pada bukunya tumbuh cabang-cabang pendek yang berruas-ruas, kadang-kadang juga cabang-cabang yang lebih pendek lagi pada bukunya. Ciri-ciri Charopis. Ganggang ini hanya terdiri atas beberapa marga saja. Sel-selnya mempunyai dinding selulosa, klorofil A dan B, dan zat tepung sebagai hasil asimilasi dan merupakan zat makanan cadangan. Hidupnya di kolam-kolam atau selokan sebagai bentos. Reproduksi Charopis. 1. Pembiakan seksual dengan oogami. Oogonium diselubungi benang-benang yang melingkar-lingkar seperti spiral. Antheridium bergandeng-gandengan merupakan benang-benang dan tersusun dalam sebuah badan berbentuk peluru yang kosong. Pembiakan aseksual dengan spora tidak ada. Alat-alat pembiakan seksual berupa antheridium bulat berwarna kekuning-kuningan dan oogonium berbentuk seperti telur berwarna hijau dan terdapat dalam ketiak cabang. Kelas Paepis. Paepis adalah ganggang yang berwarna pirang. Dalam kromatofornya terkandung klorofil A, karotin, dan xanthofil, tetapi terutama ficosantin yang menutupi warna lainnya dan yang menyebabkan ganggang itu kelihatannya berwarna pirang sampai 50%. Dari berat keringnya terdiri atas laminarin, sejenis karbohidrat yang menyerupai dextrin dan lebih dekat dengan selulosa daripada dengan tepung. Selain laminarin juga ditemukan manit, minyak, dan zat-zat lain. Dinding selnya terdiri dari pektin, selulosa, algin. Pada Paeopis, tingkat perkembangan yang dapat bergerak berupa zoospora dan gamet. Mempunyai 20 cambuk yang heterokon dan terdapat di bagian samping badannya yang berbentuk buah per atau sekoci. Kebanyakan Paeopis hidup dalam air laut. Hanya beberapa jenis saja yang hidup dalam air tawar. Ganggang ini termasuk bentos, melekat pada batu-batuan, kayu, epifit pada talus lain ganggang. Bahkan ada yang hidup sebagai endofit. Ciri-ciri Paedopisiae. Inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Multiselular atau bersel banyak, berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi atau plantae karena memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan daun. 4. Memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. 5. Memiliki ukuran talus mikroskopis sampai makroskopis. 6. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, violasatin, B-karotin, diadinosantin, serta xanthofil yang jumlahnya dominan. Berbentuk filamen bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak.
Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Memiliki kloroplas tunggal berbentuk seperti benang, ada pula yang berbentuk cakram. Kloroplas mengandung pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin. Memiliki dinding sel. Pada dinding sel dan ruang intersel terdapat algi atau asam alginat. Bagian dalam dinding sel tersusun oleh lapisan selulosa. Memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan tingkat tinggi. Hampir semua jenis Paephyta memiliki habitat di laut, terutama di daerah yang dingin, yaitu hidup di batu-batuan di dasar perairan sedalam 1,5 sampai 5 meter dari permukaan air. Semua Paephyta hidup berkoloni dengan bentuk bervariasi dari sederhana hingga yang berbentuk besar atau lebih dari 30 meter dengan organisme sel yang rumit. Reproduksi Paephyta. Perkembangbiakan pada Paephyta dilakukan secara aseksual atau vegetatif dan seksual generatif. Reproduksi aseksual alga coklat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora, aplanospora, dan zoospora. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagel yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral atau sisi atau pinggir. Sedangkan perkembangbiakan seksual dilakukan dengan isogami, anisogami, atau oogami. Fucus vesiculosis adalah salah satu contoh alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Ada cara reproduksi generatif atau seksual ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak disebut reseptakel. Di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang mengandung antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan berupa spermatozoid dan oogonium yang menghasilkan sel telur atau ovum dan benang-benang mandul yang disebut parafisis. Ini reproduksi gambar Paephytae. Yang pertama, talus gametofit. Beberapa selnya akan berubah menjadi gametangia. 2. Gametangia akan membelah secara meiosis menghasilkan isogamet yang haploid atau N. 3. Gamet dari talus yang berbeda berkonjugasi menghasilkan zigot. 4. Zigot akan tumbuh menjadi zygospora. 5. Zygospora tumbuh menjadi talus sporofit yang bersifat diploid atau 2N. 6. Talus sporofit. Beberapa selnya akan membelah secara meiosis menghasilkan zoospora. 7. Zoospora selanjutnya akan tumbuh menjadi talus gametofit. Kelas Rhodopis. Ganggang merah atau Rhodopis adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karotin, dan xanthofil. Alga ini pada umumnya bersel banyak atau multiseluler dan makroskopis, panjangnya antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran. Beberapa alga merah memiliki nilai ekonomi sebagai bahan makanan atau sebagai pelengkap minuman penyegar ataupun sebagai bahan baku agar-agar. Alga merah sebagai bahan makanan memiliki kandungan serat lunak yang baik bagi kesehatan usus. Ciri-ciri umum Rhodopis. 1. Rhodopis berwarna merah sampai ungu, kadang berwarna lembayung atau pirang kemerah-merahan. 2. Kromatofora berbentuk cakram atau suatu lembaran, mengandung klorofil A dan karotenoid. 3. Hasil asimilasi terdapat sejenis karbohidrat yang disebut tepung florid. 4. Rhodopis selalu bersifat autotrof. 5. Yang heterotrof tidak mempunyai kromatofora dan hidup sebagai parasit pada lain ganggang. 6. Dinding sel terdiri atas 2 lapis, yang dalam terdiri atas selulosa, yang luar terdiri atas pektin yang berlendir. Kebanyakan Rhodopis hidup dalam air laut, terutama dalam lapisan-lapisan air yang dalam yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. 8. Hidupnya sebagai bentos, melekat pada suatu substrat dengan benang-benang pelekat atau cakram pelekat. Talus bermacam-macam bentuknya, tetapi pada golongan yang sederhana telah bersifat heterotrik. Jaringan tubuh belum bersifat sebagai parenkim, melainkan hanya merupakan planktenkim.
Perkembangbiakan dapat secara aseksual, yaitu dengan pembentukan spora, dapat pula secara seksual atau oogami. 12. Spora maupun gametnya tidak mempunyai bulu cambuk, jadi tidak dapat bergerak aktif. Sejarah penemuan Rhodopis. Peneliti Swedia temukan fosil ganggang merah tertua sepanjang sejarah. Dalam penelitian awal, para ilmuwan mempercayai bahwa tumbuhan pertama yang muncul dan berkembang di bumi adalah alga atau ganggang merah yang hidup sekitar 1,2 miliar tahun lalu. Namun berdasarkan penemuan paling baru di abad ini, ternyata tumbuhan pertama memiliki usia jauh lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh sekelompok ilmuwan dari Swedish Museum of Natural mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil uji karbon dan serangkaian pengujian ilmiah lainnya dengan mengambil sampel dari bantuan purba dari India, terungkap bahwa ganggang merah setidaknya hidup sekitar 1,6 miliar tahun lalu pada saat lautan di bumi masih dangkal. Para ilmuwan menemukan beberapa bagian dari kloroplasma atau struktur dalam sel tumbuhan yang terlibat dalam proses fotosintesis di fosil yang terdapat di batuan purba tersebut. Dari hasil penelitian itu terungkap bahwa awalnya bentuk kehidupan di bumi pertama kali merupakan mikroskopik bersel satu dan kemudian berkembang menjadi organisme eukariotik multiseluler yang lebih besar atau terdiri dari sel-sel yang di dalamnya terdapat inti dan struktur lain yang terlindungi membran. Reproduksi Rhodopis. Alga merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif, ganggang merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangonium atau talus ganggang diploid. Spora ini tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid. Perkembangbiakan generatif, ganggang merah dengan oogami, pembuahan sel kelamin betina atau ovum oleh sel kelamin jantan, spermatium. Alat perkembangbiakan disebut spermatogonium yang menghasilkan spermatium yang tidak berflagel, sedangkan alat kelamin betina disebut carpogonium yang menghasilkan ovum. Hasil pembuahan ovum oleh spermatozoim adalah zigot yang diploid. Selanjutnya, zigot itu akan tumbuh menjadi ganggang baru yang menghasilkan aplanospora. Dengan pembelahan meiosis, spora haploid akan tumbuh menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi pada ganggang merah terjadi pergiliran keturunan antara sporofit dan gametofit. Ganggang merah umumnya bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof, yaitu yang tidak memiliki kromatofora dan biasanya parasit pada ganggang lain. Ini untuk gambar reproduksi Rhodopis. Sistem reproduksi Rhodopita secara aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dengan fragmentasi dan pembentukan aplonospora, spora diam yang tidak berflagela. Dan yang ini gambar reproduksi Rhodopis. Sistem reproduksi Rhodopita secara seksual atau genetatif. Sporofit 2N dewasa, zoospora N, gametofit N, ada jantan dan ada betina, gamet atau N, terus zigot. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau penulisan dalam kalimat atau kata dan gambar yang kurang jelas dan banyak gambar yang belum terdapat, saya mohon maaf karena kurang maksimal saya dalam mengatasinya. Jika ada pertanyaan silakan. Saya bagi dalam 2 termin. Yang pertama 1 termin 3 pertanyaan, termin kedua untuk 3 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.